Halo semuanya, kita dari podcast One Shot. Ini kami akan membahas tentang kisah masa lalu Kerajaan Demak bersama teman spesial kami, dua ahli Kerajaan Demak dan keturunan Raden Fatah. Langsung aja ya, kalau dari letaknya, kenapa sih Kerajaan Demak itu ada di pesisir utara Jawa? Emangnya cuma karena strategis aja? Ya, secara sejarah emang strategis banget jalur perdagangan laut, jadi gampang buat berterbang. Tapi kalau dilihat dari kepercayaan zaman dulu, pesisir itu emang sering dianggap kayak batas antara duniawi sama yang gak kelihatan. Wah, agak serem juga ya. Di keluarga kami juga ada cerita tahu, kalau tempat itu dipilih bukan cuma karena strategi gitu, tapi karena semacam petunjuk gitu. Terus soal ekonomi nih, Demak kan terkenal banget sebagai pusat perdagangan. Tapi ada cerita-cerita aneh gak sih di pelabuhannya? Pelabuhannya emang super ramai, banyak pedagang dari berbagai daerah. Tapi ada cerita rakyat yang katanya ada kapal yang tiba-tiba menghilang di malam hari. Berarti lebih ke cerita orang-orang dulu ya? Nah, betul itu. Menurut keluarga kami, satu hal yang selalu diajarin itu, laut itu harus dihormati karena bisa jadi sumber rezeki, tapi juga bisa mendatangkan bahaya. Kalau soal pemerintahan, biasanya kan di balik kekuasaan pasti ada drama. Di Demak juga gitu nggak? Setelah wafatnya Raden Patah, emang ada konflik perebutan kekuasaan. Nah, konflik ini sering banget dikaitkan sama hal-hal mistis, kayak kutukan atau tanda web gitulah. Wah, makin serem juga ya. Sebenarnya itu tuh bukan kutukan tahu, lebih ke pengingat aja sih itu mah. Kalau kekuasaan itu harus dijalanin dengan adil. Kalau kehidupan masyarakat sendiri gimana? Islam berkembang pesat di Demak. Tapi kepercayaannya lama juga masih ada, jadi kayak campur gitu. Tapi masih percaya hal-hal gaib juga. Ya, tapi biasanya dikaitin sama nilai moral. Tapi kami diajarin bukan buat takut loh, tapi buat tetap menghormati kayak hal yang gak kelihatan. Sekarang ke peninggalannya. Masjid Agung Demak, katanya ada cerita unik ya di balik pembangunannya. Ada legenda tentang tiang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dari potong-potongan kayu. Itu disebut Saka Tatal. Simbol gotong royong dan keajaiban. Jadi bukan yang serem-serem gitu ya? Bukan kok, itu justru dianggap sebagai berkah tahu. Jadi menurut kalian cerita-cerita lain cuma legenda aja? Atau emang ada sesuatu yang masih disimpan di Kerajaan Demak? Sejarah sama cerita rakyat itu selalu berdampingan. Yang penting kita ambil pelajarannya. Karena masa lalu tidak akan benar-benar hilang. Kalau tempat itu dipilih bukan cuma karena strategi gitu, tapi karena semacam petunjuk gitu. Petunjuk di sini juga bukan sesuatu yang menyeramkan ya, lebih ke tanda-tanda yang dipercaya di zaman dulu. Nah, misalnya masyarakat lokal yang dianggap membawa keberkahan dekat jalur perdagangan dan juga tanah subur. Thank you ya udah dengerin podcast One Shot. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye. Sampai pas si Eta ngomong one shoot, orang ngil-ngil. One Shot. Cek aing geuleuh. Kan tadi juga aja. Hiji. Thank you ya udah dengerin podcast. Sejarah sama cerita rakyat itu. Ini dulu. Oh iya lah. Yang disimpan oleh Kerajaan Demak. Berdampingan. Yang penting kita ambil pelajarannya aja. Karena Kenapa itu ada suara ragu? tahu Berarti Iya. orang ngomong, halo perkenalkan nama saya Guru JJ Tak. Jalani, SPD, MMPD. tak. Nah, saya guru.
Tah. Corona naon atuh? Sarjana pendidikan. Take on your body, girl, you. Tell me what I really gotta do. She's so mean, she's so fine. Yeah, keep that girl right by my side.